Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Varicella. 1. Pengertian, definisi. Infeksi akut primer oleh virus Varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa, klinis terdapat gejala konstitusi, kelainan kulit polimorf, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh. Masa inkubasi 14-21 hari. Penularan udara, airborne, dan kontak langsung. 2. Anamnesis. Demam, malaise, dan nyeri kepala. Kemudian disusul timbulnya lesi kulit berupa papul eritem yang dalam waktu beberapa jam berubah menjadi vesikel. Biasanya disertai rasa gatal. Faktor risiko. Anak-anak. 2. Riwayat kontak dengan penderita varicella. 3. Keadaan imunodefisiensi. 3. Pemeriksaan fisik. Erupsi kulit berupa papul eritematosa yang dalam waktu beberapa jam berubah menjadi vesikel. Bentuk vesikel ini khas berupa tetesan embun, teardrops. Vesikel akan menjadi keruh dan kemudian menjadi krusta. Sementara proses ini berlangsung, timbul lagi vesikel baru yang menimbulkan gambaran polimorfik khas untuk varicella. Penyebaran terjadi secara sentrifugal, serta dapat menyerang selaput lendir mata, mulut, dan saluran napas atas. 4. Pemeriksaan tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Tidak ada. 6. Diagnosis kerja. Varicella. 7. Diagnosis banding. 1. Variola. 2. Herpes simplex disseminata. 3. Coxsackie virus. 4. Rickettsial pox. 8. Penata laksanaan. 1. Gesekan kulit perlu dihindari agar tidak mengakibatkan pecahnya vesikel. Selain itu, dilakukan pemberian nutrisi TKTP, istirahat dan mencegah kontak dengan orang lain. 2. Gejala prodromal diatasi sesuai dengan indikasi. Aspirin dihindari karena dapat menyebabkan Reyes syndrome. 3. Losiokalamin dapat diberikan untuk mengurangi gatal. 4. Pengobatan antivirus oral. Aciclovir, dewasa 5x800 mg hari, anak-anak 4x20 mg, kilogram BB, dosis maksimal 800 gram, atau pemberian obat tersebut selama Juli 10 hari dan efektif diberikan pada 24 jam pertama setelah timbul lesi. 9. Edukasi. Edukasi bahwa varicella merupakan penyakit yang self-limiting pada anak yang imunokompeten. Komplikasi yang ringan dapat berupa infeksi bakteri sekunder. Karena itu, pasien sebaiknya menjaga kebersihan tubuh. Penderita sebaiknya dikarantina untuk mencegah penularan. 10. Kriteria rujukan. 1. Terdapat gangguan imunitas. 2. Mengalami komplikasi yang berat seperti pneumonia, ensefalitis, dan hepatitis. 11. Props. Bonam pada pasien imunokompeten. Dubia et bonam pada pasien imunokompromis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis kontak iritan. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis kontak iritan, DKI, adalah reaksi peradangan kulit non-imunologik. Kerusakan kulit terjadi secara langsung tanpa didahului oleh proses sensitisasi. Anamnesis. 1. Pasien mengeluhkan perasaan gatal dan timbulnya bercak kemerahan pada daerah yang terkena kontak bahan iritan. Kadang-kadang diikuti oleh rasa pedih, panas, dan terbakar. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Ditemukan pada orang-orang yang terpajan oleh bahan iritan. B. Riwayat kontak dengan bahan iritan pada waktu tertentu. C. Pasien bekerja sebagai tukang cuci, juru masak, kuli bangunan, montir, penata rambut. D. Riwayat dermatitis atopik. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis pada umumnya, terkadang kondisi akut atau kronis. 1. Pada DKI akut lesi berupa eritema, edema, bula, kadang disertai nekrosis. Tepi kelainan kulit berbatas tegas dan pada umumnya asimetris. 2. Pada DKI akut lambat, terlihat eritema, dan pada sore harinya sudah menjadi vesikel atau bahkan nekrosis. 3. Pada DKI akumulatif, DKI kronis, kulit dapat retak seperti luka iris, fisur,
misalnya pada kulit tumit tukang cuci yang mengalami kontak terus-menerus dengan deterjen. Keluhan penderita umumnya rasa gatal atau nyeri karena kulit retak, fisur. Ada kalanya kelainan hanya berupa kulit kering atau skuamata eritema, sehingga diabaikan oleh penderita. 4. Pada reaksi iritan, kelainan kulit monomorfik, efloresensi tunggal, dapat berupa eritema, skuama, vesikel, pustul, dan erosi. 5. Pada DKI traumatik, gejala seperti dermatitis numularis, lesi akut dan basah. 6. DKI non-eritematosa, ditandai dengan perubahan fungsi sawar stratum corneum, hanya ditandai oleh skuamasi ringan tanpa disertai kelainan klinis lain. 7. Pada DKI subjektif, tidak terlihat adanya lesi, namun pasien mengeluhkan rasa panas dan gatal. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Diagnosis kerja ditegakkan jika pada anamnesis ditemukan gejala subjektif berupa gatal, panas, perih dan pada gejala objektif ditemukan lesi yang diduga kuat bersumber dari bahan-bahan yang bersifat iritan. 6. Diagnosis dermatitis kontak alergi. 7. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak diperlukan dalam kasus ini. 8. Penata laksanaan. 1. Keluhan dapat diatasi dengan pemberian farmakoterapi, berupa A. Topikal, 2 kali sehari. I. Pada kasus DKI dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan betametason valerat krim 0,1% atau mometason furoat krim 0,1%. 2. Pada kasus infeksi sekunder, perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal. B. Oral sistemik. I. Klin 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 9. Edukasi. A. Konseling untuk menghindari bahan iritan di rumah saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. B. Edukasi untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. C. Memodifikasi lingkungan tempat bekerja. D. Pasien perlu mengidentifikasi faktor risiko. Menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan, baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis, memakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab, serta memakai alat pelindung diri untuk menghindari kontak iritan saat bekerja. 10. Kriteria rujukan. 1. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan PET test. 2. Apabila kelainan tidak membaik dalam 4 minggu pengobatan standar dan sudah menghindari kontak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam. Pada kasus DKI akut dan bias menghindari kontak, prognosisnya adalah bonam, sembuh komplikasi. Pada kasus kumulatif dan tidak bisa menghindari kontak, prognosisnya adalah dubia. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.